Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil Islam wallazi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala habibina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wahtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ayyuhal muslimun al-hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atih, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang mulia ini tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kemudahan, atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, yang kemudian mengantarkan kita hadir di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, di masjid yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim. Tentu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu nikmat yang paling besar yang diberikan Allah kepada hambanya. Banyak hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengaku muslim, tetapi belum tentu mereka mendapat kemudahan dan mendapat nikmat untuk merasakan lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat ibadah ini adalah sebuah nikmat yang sepantasnya kita syukuri, dan dengan semoga kesyukuran itu Allah Subhanahu wa taala semakin memberikan kenikmatan dalam beribadah kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya mengajarkan kepada kita bahwa salah satu cara mensyukuri nikmat Allah adalah memperbaiki dan mengoptimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar mengucapkan alhamdulillah lalu setelah itu menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan nikmat mengucapkan alhamdulillah, setelah itu menjauh dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan pernah mendirikan salat sampai betis beliau bengkak hanya karena untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal baginda Rasulullah adalah Rasul yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul yang sudah dibersihkan dari segala dosa. Namun untuk menunjukkan kesyukuran, beliau memperbaiki dan mengoptimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kehadiran kita di masjid ini semoga dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kesyukuran, yang dengannya Allah menambahkan nikmat itu kepada kita. Nikmat kesehatan yang kita manfaatkan untuk hadir di masjid ini, Allah kemudian membalas dan mengganti dengan kesehatan yang lebih baik untuk kita. Materi yang sedikit yang kita keluarkan untuk datang di rumah Allah ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan materi yang lebih baik dan lebih berkah. Kesehatan kita, waktu luang kita, semuanya adalah nikmat yang kemudian kita luangkan untuk hadir di rumah Allah. Semoga Allah menggantinya dengan nikmat yang lebih baik. Dan sebaliknya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala nikmat dan dari segala potensi yang Allah berikan kepada kita, tapi justru dipergunakan untuk hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Pada hari kiamat nanti, kaki seorang hamba tidak akan pernah bisa bergeser sedikit pun di hadapan Allah hatta yus'alu an arba',
sampai mereka lolos mempertanggungjawabkan 4 perkara di hadapan Allah. Yang pertama, an umrihi fima afnahu, tentang umurnya, kemana mereka habiskan umur itu. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghisap usia kita sejak kita balik sampai Allah wafatkan kita. Semua akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan semua akan dihisap oleh Allah. Tidak sedetik pun waktu kita atau usia kita kecuali akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala mengatakan kepada kita, mengingatkan kepada kita, bahwa rata-rata usia umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah 60 tahun. Rasulullah diwafatkan oleh Allah di usia 63 tahun. Artinya, ketika ada hamba Allah yang diberikan usia lebih dari 60 tahun, itu adalah bonus dari Allah. 60 tahun usia kita, kata Imam Ghazali, sehari semalam Allah memberikan nikmat 24 jam. Dan rata-rata manusia tidur dalam sehari semalam itu 8 jam. Kalau Allah memberikan kepada kita usia 60 tahun, artinya 20 tahun kita habiskan hanya untuk tidur. Dan sisanya adalah untuk beraktivitas. Tetapi aktivitas ini belum tentu aktivitas ketaatan kepada Allah. Bisa jadi aktivitas itu 40 tahun sisanya usia kita yang tidak kita gunakan tidur adalah bisa jadi untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau paling tidak mengerjakan hal-hal yang sia-sia dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan membebaskan seorang hamba pada hari kemudian nanti kecuali mereka telah mempertanggungjawabkan tentang usia yang Allah berikan kepada mereka. Mulai dari masa balik sampai dia wafat. Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemana masa mudamu? Kemana engkau habiskan masa muda itu? Apakah untuk ketaatan kepada Allah atau justru semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena merasa diri masih muda? Kemana kesempatan yang Allah berikan kepada kamu? Apakah engkau melakukan ketaatan kepada Allah atau engkau semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang kedua, an ilmihi fima fa'ala bih. Tentang ilmu yang Allah berikan kepada kita. Kemana ilmu itu kita amalkan? Ilmu yang mengantarkan engkau kepada jabatan yang tinggi. Ilmu yang mengantarkan engkau kepada status sosial yang menjadikan engkau dihormati oleh sesama manusia. Kemana ilmu itu engkau manfaatkan? Apakah untuk kebaikan atau justru untuk menzolimi orang-orang yang lemah? Ilmu yang Allah berikan tidak sedikit pun kecuali pasti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Dan yang ketiga yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa an rizqihi, tentang rezeki yang kita dapatkan. Min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Rezeki itu dari mana engkau peroleh? Dan yang kedua, kemana engkau habiskan rezeki itu? Untuk rezeki, Allah memberikan 2 pertanyaan. Dari mana sumbernya dan kemana pemanfaatan rezeki itu. Sumber rezeki yang halal belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika pemanfaatannya kepada hal-hal yang dibenci oleh Allah. Atau sebaliknya menggunakan rezeki yang kita dapatkan kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah, tetapi sumbernya adalah sumber yang haram. Karena Allah itu baik dan hanya menerima yang baik. Innallaha thayyibun wa la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan Allah sekali-kali tidak menerima amalan kecuali yang baik-baik. Maka terkait harta kita, Allah pasti akan menanyakan dari mana sumber harta engkau, dan setelah itu ketika kita telah bebas dari pertanyaan itu, kemana harta itu engkau habiskan. Maka tidak sedikit pun harta yang Allah berikan kepada kita kecuali akan dimintai pertanggungjawaban olehnya di hari kemudian nanti. Dan yang terakhir, pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, wa an jismihi fima ablahu. Jasad ini, jasad yang Allah berikan kepada kita, kemana jasad itu kita pergunakan? Jasad yang sempurna, fisik yang baik, wajah yang bagus,
wajah yang cantik, semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan ini, tangan yang sempurna ini, ketika kuat, kemana tangan ini kita pergunakan? Apakah untuk mengambil yang haram atau yang halal? Atau untuk menzalimi orang lain? Atau untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah? Kaki kita, selama kaki kita kuat, kemana kaki ini kita langkahkan? Apakah semakin mendekat kepada Allah? Atau menjauh dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala menuju tempat-tempat kemaksiatan yang dibenci oleh Allah? Mata kita, apa yang dilihat oleh mata kita? Apakah untuk melihat ayat-ayat Allah atau mempelajari ilmu-ilmu Allah, atau justru mata ini dipergunakan untuk menonton hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Mulut kita, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lafazkan, semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satu orang pun yang akan bebas dari keempat pertanyaan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di hari kemudian nanti dalam menghadapi hisab Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun kita untuk mengikuti jalan yang benar sehingga kita mendapat kemudahan di hadapan Allah ketika yaumul hisab kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada khutbah kedua ini, khatib mengingatkan diri sendiri dan kepada jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jaga ketakwaan dan rawat ketakwaan kita kepada Allah. Ali bin Abi Thalib mengingatkan kepada kita bahwa takwa itu ada 4. Al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah yang maha agung. Wal amalu bit tanzil, mengamalkan aturan-aturan Allah. Wal ridha bil qalil, atau wal qanaa'atu bil qalil, ridho atau qanaah dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala meskipun itu kecil. Dan yang terakhir, al-isti'dadu biyaumir rahil, mempersiapkan diri untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah kedua ini juga mari kita doakan orang-orang yang kita cintai, kedua orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita di rumah, dan siapapun yang memiliki kontribusi baik dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu dan memberkahi usia mereka. Dan kepada mereka yang telah dipanggil oleh Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerangi kuburan mereka atas amal jariah yang ditinggalkan untuk kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan kuburan mereka dan mempertemukan kita di jannahnya nanti. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azilla syirka wal musyrikin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna sigara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullaha yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa aqimis shalah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.